Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang pemuda bermata biru, rambutnya merah, berpenampilan cukup tampan. Wajahnya selalu melihat pada tempat sujudnya, dan tangan kanannya menumpang pada tangan kirinya. Pemuda ini tidak pernah lalai dari membaca Al-Quran dan senantiasa ia menangis. Pakaiannya hanya 2 helai saja, namun sudah terlalu lusuh untuk dipakai, sehingga tidak ada orang yang menghiraukannya. Pemuda ini jika bersumpah demi Allah, pasti akan terkabul. Beliau tidak dikenali dan miskin, malah banyak orang yang suka menertawakannya, mengejeknya, dan menuduhnya sebagai pencuri, serta bermacam lagi penghinaan dilemparkan kepadanya. Pemuda Yaman ini telah lama menjadi yatim, tidak mempunyai saudara kecuali hanya ibunya yang telah tua dan lumpuh. Untuk menyerah kehidupan sehari-hari, Uwais bekerja sebagai pengembala kambing. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk kehidupan harian bersama ibunya. Jika ada uang lebih, beliau akan membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti keadaannya. Walaupun dalam keadaan serba payah, beliau tidak pernah lalai dalam mengerjakan ibadahnya, sedikit pun tidak pernah berkurang. Sepanjang hidupnya, beliau melakukan puasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. Akan tetapi hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais Al-Qarni pun jadi termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang cukup panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas, bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Maka diberilah seekor anak lembu yang harganya cukup murah. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. "Uwais sudah gila, Uwais sudah gila," kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais Al-Qarni. Banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu itu naik turun bukit. Semakin hari anak lembu itu semakin besar, dan semakin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tidak terasa lagi bagi Uwais Al-Qarni. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg, begitu juga otot Uwais yang semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Taulah sekarang orang-orang, apa maksud Uwais menggendong lembu setiap harinya. Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata karena telah sampai di Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais Al-Qarni. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopannya, hanya tertinggal bulatan putih di tengkunya. Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, yaitu 2 sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Uwais Al-Qarni telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman mendengar seruan Nabi Muhammad SAW. Peraturan-peraturan yang terdapat di dalam agama Islam sangat menarik hati Uwais Al-Qarni. Banyak rekan-rekannya yang telah memeluk Islam pergi ke Madinah untuk mendengar secara langsung dakwah Nabi Muhammad SAW. Hati Uwais juga bersemangat untuk ke Madinah untuk bertemu kekasih Allah, penghulu para nabi. Tetapi beliau tidak mampu karena tidak mempunyai bekal yang cukup untuk sampai ke sana. Apalagi beliau perlu menjaga ibunya. Jika beliau pergi, siapa pula yang akan melihat ibunya? Dikisahkan ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah SAW mengalami cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya. Berita ini akhirnya sampai kepada Uwais, lalu ia segera memukul giginya dengan batu hingga giginya patah. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sekalipun beliau belum pernah melihat baginda Nabi. Hari berganti hari dan musim pun berlalu. Kerinduannya terhadap Rasulullah tak dapat dibendung lagi. Uwais merenungkan diri dan bertanya dalam hatinya, bisakah dirinya dapat bertemu dengan Nabi dan memandang wajah Nabi dari dekat?
Akhirnya pada suatu hari Uwais mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan pergi menemui Nabi yang begitu ia rindukan di Madinah. Sang ibu, walaupun telah uzur, merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Beliau memahami perasaan Uwais dan berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa, segeralah engkau kembali pulang." Dengan perasaan gembira yang amat sangat, Uwais berkemas untuk berangkat ke Madinah. Dan sebelum pergi, beliau menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkan, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya sepanjang kepergian beliau. Sesudah mencium tangan ibunya yang tercinta, berangkatlah Uwais menuju ke Madinah, yang jaraknya sekitar 400 km dari Yaman. Dengan waktu yang cukup lama, akhirnya tibalah Uwais Al-Qarni di kota Madinah. Segeralah ia menuju ke rumah Nabi Muhammad SAW. Diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sambil menjawab salam Uwais. Segera saja Uwais menanyakan baginda Nabi yang ingin ditemuinya. Namun ternyata baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berada di rumah, melainkan berada di medan perang. Betapa kecewa hati sang perindu, dari jauh ingin berjumpa, tetapi yang dirindukannya tidak berada di rumah. Dalam hatinya bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Rasulullah dari medan perang. Tapi beliau teringat akan pesan ibunya yang sudah tua dan senantiasa dalam keadaan tidak sehat itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Disebabkan ketaatan kepada ibunya, pesan dari ibunya itu telah mengalahkan suara hati untuk menunggu kepulangan Rasulullah SAW. Ia akhirnya mohon pamit kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk pulang kembali ke Yaman. Uwais lalu menitipkan salamnya kepada Nabi Muhammad SAW dan melangkah pulang dengan perasaan hampa karena tidak dapat bertemu dengan kekasih Allah. Sepulangnya dari perang, Rasulullah SAW langsung bertanya tentang kedatangan orang yang mencarinya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Beliau adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabatnya tertegun seketika. Lalu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, memang benar sebelum ini ada seseorang telah datang mencari Rasulullah SAW. Tetapi orang itu segera pulang ke Yaman karena teringat akan ibunya yang sudah tua dan sakit, sehingga beliau bimbang meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah SAW bersabda, "Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, yaitu Uwais Al-Qarni, perhatikanlah bahwa ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya." Sesudah itu Rasulullah SAW memandang kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhum lalu bersabda, "Apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya untuk kalian, karena dia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi." Tahun berganti tahun, dan Sayyidina Umar menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang telah wafat. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit. Beliau segera mengingatkan sahabatnya, yaitu Sayyidina Ali, untuk mencari Uwais bersama-sama. Sejak saat itu, setiap kali ada kafilah yang datang dari Yaman, mereka berdua akan bertanya tentang Uwais Al-Qarni, apakah ia turut bersama mereka. Di antara kafilah-kafilah itu ada yang merasa heran, apakah sebenarnya yang dicari oleh kedua sahabat besar itu. Adapun rombongan kafilah dari Yaman menuju ke Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang datang dari Yaman, bersegeralah Khalifah Umar dan Sayyidina Ali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais turut bersama mereka. Rombongan itu mengatakan bahwa ia ada bersama mereka dan sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, mereka berdua bergegas menemui Uwais Al-Qarni. Sesampainya di tempat Uwais, Khalifah Umar dan Sayyidina Ali memberi salam. Namun rupanya Uwais sedang melaksanakan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya, Uwais menjawab salam kedua tamu agung tersebut sambil bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, sebagaimana pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ditanyalah Uwais oleh kedua sahabat Nabi tersebut, "Siapakah nama saudara?" Lalu Uwais menjawab, "Abdullah." Mendengar jawaban itu, kedua sahabat itu pun tersenyum dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah."
"Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Sepanjang perkenalan mereka, taulah mereka bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya beliau baru dapat turut serta bersama rombongan kafilah dagang itu. Akhirnya, Khalifah Umar dan Sayyidina Ali memohon agar Uwais berkenan untuk mendoakan mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa dari kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Tuhan." Disebabkan didesa oleh dua sahabat besar ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu an berjanji untuk memberinya uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais sebagai biaya hidupnya. Uwais Al-Qarni menolaknya dengan lembut, dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Setelah kejadian itu, nama Uwais kembali tenggelam dan tidak lagi terdengar beritanya. Tapi diriwayatkan, ada seorang lelaki pernah bertemu dan dibantu oleh Uwais. Orang itu mengisahkan, "Waktu itu kami sedang berada di atas kapal menuju ke tanah Arab bersama para pedagang. Tanpa disangka-sangka, angin ribut bertiup dengan kencang. Akibatnya, hempasan ombak menghantam kapal kami, sehingga air laut masuk ke dalam kapal dan menyebabkan kapal semakin berat. Pada saat itu, kami melihat seorang lelaki mengenakan selimut berbulu berada di satu sudut kapal, lalu kami memanggilnya. Lelaki itu bangun, lalu melakukan sholat di atas air. Betapa terkejutnya kami melihat kejadian itu. 'Wahai waliullah, tolonglah kami.' Tetapi lelaki itu tidak menoleh. Lalu kami berseru lagi, 'Demi Zat yang telah memberimu kekuatan beribadah, tolonglah kami.' Lelaki itu menoleh kepada kami dan berkata, 'Apa yang terjadi? Tidakkah engkau melihat bahwa kapal berada di badai dan dihantam ombak?' Tanya kami kepadanya. 'Dekatkanlah diri kalian kepada Allah. Keluarlah kalian dari kapal dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim,' kata orang itu. Kami pun keluar dari kapal satu persatu. Pada saat itu, jumlah kami 500 jiwa lebih. Sungguh ajaib, kami semua tidak tenggelam, sedangkan perahu kami yang lain tenggelam ke dasar laut bersama isinya. Lalu orang itu berkata kepada kami, 'Tidaklah mengapa harta kalian menjadi korban, asalkan kalian semua selamat.' Demi Allah, kami ingin tahu siapakah nama Tuhan, tanya kami kepadanya. 'Uwais Al-Qarni,' jawabnya dengan singkat. Kemudian kami berkata lagi kepadanya, 'Sesungguhnya harta yang ada di kapal tersebut adalah milik orang-orang fakir di Madinah yang dikirim oleh orang Mesir. Jika Allah mengembalikan harta kalian, apakah kalian akan membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir di Madinah?' tanya Uwais Al-Qarni. 'Ya, kami akan membagikannya,' jawab kami. Orang itu pun melaksanakan sholat 2 rakaat di atas air, lalu berdoa. Setelah Uwais Al-Qarni mengucapkan salam, tiba-tiba kapal itu muncul ke permukaan air, lalu kami menaikinya dan meneruskan perjalanan. Setibanya di Madinah, kami membagi-bagikan seluruh harta kepada orang-orang fakir di Madinah sehingga tidak ada satupun yang tertinggal. Beberapa waktu kemudian, tersiarlah kabar bahwa Uwais Al-Qarni telah berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia hendak dimandikan, tiba-tiba terlalu banyak orang yang berebut hendak memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafankan, begitu ramai orang yang menunggu untuk mengkafankannya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke perkuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebut hendak mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan penduduk Yaman. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenali datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Sejak ia dimandikan, sampailah ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, ada saja orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya hanyalah sebagai pengembala kambing dan unta? Tetapi ketika hari wafatmu, engkau telah menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu." Barusan itulah penduduk Yaman mengetahui siapa Uwais Al-Qarni.
yang ternyata tidak terkenal di bumi, akan tetapi beliau sangat terkenal di langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua. Dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah ketika Rasulullah ditanya tentang peranan kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Hadis riwayat Ibnu Majah.